Sekam beserta jajaran tim Monet Musrembang Desa Kecamatan Baraja, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cangkudu beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Puskesmas Gempong atau yang mewakili para kepala sekolah di lingkungan wilayah Desa Cangkudu, Ketua MUI Desa Cangkudu, juga yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para RT, RW, JARO, dan tamu undangan lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, di jam-jam kritis hari ini kita masih dapat bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan Musrembang Desa Cangkudu untuk kegiatan tahun 2025. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, terkait dengan Musrembang telah diatur di dalam Permendes 21/2020 dan juga Permendagri 114/2014, di mana di dalam pelaksanaan Musrembang dibagi dalam 3 tahapan. Dimulai dari persiapan, di mana Pak Lurah bersama BPD membentuk tim perumus yang bertugas membantu Pak Lurah di dalam menginventarisir sampai dengan merumuskan daripada usulan-usulan seluruh elemen yang ada di wilayah Kecamatan Cangkudu sampai dengan kegiatan Musrembang. Setelah tahap persiapan, hari ini tahap pelaksanaan, tentu ini sudah mudah-mudahan sudah masuk semua, diinventarisir semua daripada usulan seluruh elemen masyarakat ini, mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Setelah pelaksanaan, ada tahapan pasca Musrembang di mana tim perumus, kepala desa, BPD, dan kita semua yang hadir hari ini sudah harus menetapkan daripada skala prioritas, mulai dari skala prioritas pembangunan dengan alat kerja POM A1, termasuk skala prioritas permasalahan yang ada di POM B1. Jadi tidak hanya masalah usulan pembangunannya saja skala prioritas, permasalahannya pun harus disepakati agar di dalam proses pelaksanaan tahun anggaran di 2025, masalah yang sudah ditetapkan oleh kita semua skala prioritasnya itu bisa selesai. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pemerintah banyak keterbatasan. Walaupun kelihatannya itu duit APBD 3,6 miliar, dikurangi belanja pegawai, program pemerintah wajib, BLT, dan lain sebagainya, hanya tersisa paling sekitar 1,1 miliar yang bisa digunakan untuk pembangunan di wilayah Desa Cangkudu yang menggunakan sumber dari APBD. Oleh karena itu, di forum ini saya sampaikan, Pak Lurah, BPD, Pak Sekda, ini malah yang di Baraja ya, di Ethiopia, pada Ukraina, lain di Baraja. Kegiatan Musrembang ini setiap tahun kita lakukan bersama. Tentu setiap tahun banyak usulan yang belum terakomodir di tahun depan. Ada skala prioritas, ada prioritas, dan ada yang biasa saja.
Ada yang 20 usulan, 30 usulan, sampai sekian usulan. Maksud saya di sini agar tim Perumus, DPD, Pak Lurah, dan kita semua yang memang skala prioritas tahun lalu diinventarisir mana yang sudah diselesaikan. Kalau misalnya 5, oh sudah selesai semua yang skala prioritas. Misalnya, berarti yang usulan tahun lalu yang di bawahnya, yang prioritas, bukan skala prioritas, yang prioritas itu naikkan menjadi skala prioritas. Sehingga di dalam proses periode waktu sisa jabatan Pak Lurah ini, semua usulan nggak ada istilah lah aing mah nih Jakarta RW ya males lah ngajuin usulan yang 4 tahun, yang 3 tahun yang lalu nggak pernah direalisasikan, benar nggak? Karena pola daripada pengambilan kebijakan usulannya tidak berdasarkan skala prioritas dan biasa. Yang 3 tahun lalu skala prioritasnya apa? Selesai. Yang lainnya udah dibuang gitu aja. Tahun berikutnya muncul lagi usulan baru, betul? Eta tuh yang kamari-kamari lebih unggul. Faktanya begitu nggak Bapak Ibu? Wajar kalau Pak RT, Pak RW males ngusulin. Nu kamari-kamari jejak aya realisasi Pak Camat. Itulah di aja ya. Di Ukraina gitu. Jadi saya berharap di forum ini di Perumus, DPD, Kepala Desa dibuka lagi eta arsip-arsip untuk kamari-kamari baheula. Pak Lurah sudah 4 tahun menjabat sampai saat ini. Benar? Pastinya usulan-usulan dari awal Pak Lurah menjabat sampai sekarang ada nggak yang belum terrealisasinya? Pastinya masih ada. Bohong. Iya kan? Itu yang pertama terkait dengan mekanisme bagaimana kita mengambil kebijakan di dalam proses-proses musrenbang terkait terhadap dengan usulan-usulan dari bawah. Bapak Ibu saudara sekalian, mekanisme perencanaan pembangunan sekarang ini tidak lagi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Maka dimulailah dari Musrenbangdes. Musrenbangdes ini merupakan forum terbawah untuk dasar pembangunan di segala bidang. Ibu guru, kepala sekolah, puskesmas, nggak bisa ya merealisasikan apa yang diinginkan sesuai kebutuhan di sekolahnya, di puskesmasnya. Kalau tidak dimasukkan lebih dahulu di Musrenbangdes, nggak bisa ujung-ujung itu anggaran. Harus sudah mulai terakomodir dari mulai Musrenbangdes. Pembangunan sumber daya manusia penting nggak? Penting banget. Nggak ada guna infrastruktur bagus kalau sumber daya manusia nggak mempunyai keilmuan, nggak punya kompetensi, iya kan? Apalagi moral, etika. Tadi di paparan Pak Sekdes saya lihat sudah mulai mengarah bagaimana pemerintah desa, BPD dan seluruh jajaran sudah mulai merencanakan bagaimana meningkatkan kualitas SDM di wilayah Desa Cangkudu. Ini bagus Pak Lurah, Pak Sekdes, Ketua BPD. Simpel Bapak Ibu semua. Baraja ini dibilang desa bukan, dibilang kota juga belum. Ada berapa industri di sini Pak Lurah, Desa Cangkudu? 19. Perumahan ada berapa? Bukit Gading.
Satu perusahaan saja, kantor perusahaan di pabrik, dia ada 20 aset. Air conditioner, ruangan, pendingin ruangan. Yang setiap 3 bulan sekali kita harus diservis eta barang. 20 dikali 19 loba. Belum perumahan, belum yang lainnya. Yang nganggur banyak nggak di warga Cangkudu? Banyak. Kenapa tidak agar supaya pemerintah hadir di situ dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, lakukan pelatihan untuk servis aset. Cuan bos, mengurangi pengangguran iya, betul. Ujung-ujungnya mensejahterakan, itu hal kecil. Pak Lurah, jangan kita jadi penonton loh. Ini wilayah kita. Tapi kerja bukan tidak mungkin. Bisa jadi Pak Lurah, seluruh pabrik, saya nggak minta duit, minta kerjaan, AC semuanya, pabrik semuanya. Nanti hubungi Karang Taruna di Cangkudu. Bisa nggak begitu? Bisa banget. Pengangguran setiap RT kumpulin, inventarisir, latih. Itu baru aset yang barang letih. Benar? Belum lagi yang lain. Banyaknya, banyak sekali yang bisa kita gali. Mungkin kalau di mohon maaf, kalau di Gunung Kalen, di Mekarbaru, yang memang di sana sudah tidak mungkin ada pabrik atau perumahan, karena rencana tata ruang tidak memungkinkan. Bingung penggalian potensi. Kalau Balaraja, apalagi desa Cangkudu, masih banyak pengangguran, ada yang salah. Jolim pemerintah desa. Pak Ustaz, iya kan? Jolim, karena ada potensi, tidak dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya yang ujung-ujungnya bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau orang bisa lebih besar. Jadi pembangunan tidak hanya infrastruktur dan lain sebagainya fisik, berupa fisik saja. Sumber daya manusia sangat penting. Tadi sudah mengarah bagus, cuma lebih difokuskan. Apa yang memang potensi di sini yang memang bisa setelah dilatih kan gitu Pak Lurah, bisa langsung diberdayakan. Dan pemberdayaan masyarakat ini nggak mesti harus dikasih bebek, dikasih kambing, dikasih sapi, nggak hanya itu. Melakukan peningkatan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan sehingga memiliki kompetensi keilmuan, itu juga pemberdayaan masyarakat. Ya, Pak Lurah ya, ampuran ya. Saya biar nggak ngantuk aja, ada yang agak kenceng buat ampuran ya. Lain lokal Pak Camatnya, saking semangatnya, gregetan, bukan apa, potensinya loba, belum tergali maksimal. Mungkin sudah ada yang tergali, tapi belum optimal. Begitu. Lalu di sini pun hadir dari pendidikan untuk kepala sekolah mohon. Ini juga sama, pendidikan. Dimulai dari Musrenbangdas ini, dimasukkan kebutuhan sarana-prasarana penunjang belajar mengajar di dunia pendidikan. Sudah termasuk belum? Diikut belum, Pak Sekdes? Nanti diinfo. Karena semua berawal harus dari Musrenbangdas. Tanpa masuk di Musrenbangdas, nggak mungkin ujung-ujung itu. Mau sumber dari pemerintah daerah, mau dari kecamatan, nggak bisa langsung intervensi ke dunia pendidikan atau dunia bidang lain, karena tidak dimulai dari perencanaan awal. Begitu ya Pak Sekdes. Kembali ke tema Musrenbangdas untuk 2025, pemerataan pembangunan dan berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan ini
bisa diawali dengan kita sepakati dulu. Skala prioritas permasalahan desa Cakulu apa? Pak Lurah, DPD, sampah menjadi masalah nggak? Pak RT, Pak RW, Pak Jarod, sampah menjadi masalah nggak untuk sekarang ini? Skala prioritasnya itu sampah, atau ada masalah lain yang lebih penting untuk segera diselesaikan? Apa? Pengangguran. Kalau memang pengangguran menjadi masalah utama di desa Cakulu dengan jumlah penduduk hampir 30.000, maka kuatkan APBD dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan atau apapun agar masyarakatnya mandiri, tidak tergantung dengan pemilik modal, pemilik pabrik. Tadi sudah ada arahnya, ada pelatihan sablon, ada apa lagi tadi? Furniture. Tapi ini kan belum ini Pak Sekda. Enggak semua itu ada barang, dan hanya sekelompok tertentu saja. Saya pikir cari yang lebih bisa, memang potensinya banyak. Kayak AC aja tuh tadi AC. Satu rumah nanti sekarang Pak Haji pasti ada rumah, ada AC kan di rumah kan? Minimal satu pasti ada. Masa iya menggunakan AC dari Jayanti? Hah? Iya kan? Itu baru hal kecil. Apalagi kalau memang mau diangkat skala prioritas permasalahan pengangguran, maka ini harus hadir. Struktur perencanaan penganggaran APBD-nya minimal mengarah di dalam mencari solusi permasalahan pengangguran. Itu sudah masuk, sudah ada. Tapi coba yang lebih wow lagi, lebih masif lagi. Ada data nggak berapa jumlah pengangguran di desa Cakulu? Ribuan, 1.000. Ya. Ini Pak Lurah. Ini pentingnya kita hadir di Muslimbang untuk bagaimana kita bersama-sama mulai merumuskan skala prioritas pembangunannya mau apa tahun depan, 2 tahun ke depan, terus sampai dengan skala prioritas permasalahan apa yang menjadi menurut kita ini masalah utama di desa Cakulu untuk kita selesaikan segera. Bapak Ibu saudara sekalian, ini terkait dengan apalagi temanya pemerataan pembangunan berwarna lingkungan dalam rangka meningkatkan daya saing. Ya. Iya betul. Sekarang pabrik masih pada jalan di Balaraja. Apa mau seumur hidup kita tergantung dengan pemilik modal? Begitu kan? Ini juga harus jadi bahan pemikiran. Lalu di dalam proses tadi saya lihat ada bantuan sosial. Untuk bantuan sosial ini saya berpesan Pak Lurah, Pak Sekdes, setiap ada mau bantuan sosial turun, pasti di situ ada masalah. Ada yang sudah mobilnya 2, emasnya di kaki lain, di tangan lain, leher lain. Bro, kepala sekolah masih menerima bantuan, sementara tetangganya janda usia udah 75 hidup sendiri nggak dapat. Ada nggak yang begitu di Cakulu? Ada. Dolim pemerintah desa Cakulu kalau masih ada begitu. Secara kualitas data, ini saya mau ngomel sama operator DTKS.
yang merupakan bagian dari perangkat desa. Siapa operator BTKS?